guys, kembali lagi di channel Bro Review. Dan di video kali ini kita kembali kedatangan raket dari brand Mizuno. Raket apa itu kita bahas di video selengkapnya. Ya, jadi di sini kita sudah kedatangan raket Carbo Pro 825. Di sini nanti kita langsung lihat. Oke, Carbo Pro 825. Oke, kita rapikan dulu meginya. Ya, jadi ini merupakan raket mid end dari Mizuno. Untuk harganya sendiri itu di angka sekitar 600 ribuan, 650 ribuan. Untuk pembelian raket Mizuno original bisa cek di kolom deskripsi, nanti kita cantumkan nih pembeliannya. Dan setiap kali kita beli di sini nanti biasanya sudah di packing kayu ya. Jadi kalau dalam pengiriman keluar kota itu sudah sangat-sangat aman. Oke. Nah, di sini kita akan bahas pertama masalah desainnya. Kita nggak akan lama pembahasannya ya. Jadi kita akan bahas poin intinya aja. Pertama kita akan bahas dari desainnya. Untuk desainnya sendiri kalau kita lihat ini sama ya, kalau raket badminton nggak ada yang beda ya. Kalau mungkin yang beda itu biasanya mungkin di T-jointnya itu yang berbeda, atau bentuk framenya ada yang sedikit perubahan. Jadi kalau untuk bentuk-bentuknya nggak ada yang terlalu dominan ya berubah. Paling kita bahas dari warna catnya. Kalau kita lihat ya di kamera mungkin nggak terlalu begitu jelas. Ini warnanya neon orange katanya dari Mizuno, dan dipadukan dengan warna hitam. Kemudian di sini ada sedikit list warna silver. Jadi warnanya nggak monoton. Kemudian kalau kita lihat ya di pantulan cahaya ini seperti catnya glossy, tapi kalau kita lihat secara langsung ini matte. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat dari cahaya ini kayak mengkilap ya, mungkin karena efek warnanya yang emang terang ya di sini kalau kita lihat. Dan ini biasanya ya kalau saya lihat ya, rakit-rakit yang itu warnanya agak terang itu kurang suka ya, karena ya mungkin itu selera, kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau ini nggak begitu, kalau saya lihat masih enak ya dilihat, masih bagus. Apa karena ini nggak tahu ya, warnanya padahal terang tapi nggak kelihatan norak gitu loh, nggak ngerti. Biasanya kalau raket yang warnanya agak terang itu kurang berminat biasanya. Kemudian dari kualitas catnya ini udah bagus banget, cat dengan dasar matte ya di sini. Nah, nanti kita akan bahas teknologi yang dibawa oleh raket ini. Ada beberapa ya yang dibawa oleh raket ini. Lebih khususnya di bagian frame-nya ya, nanti kita akan bahas. Kita ke spesifikasi dulu. Nah, ini merupakan tipe raketnya. Oke, Carbo Pro 825 4U5. Oke, di sini ada logo Mizuno-nya. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat di bagian shaft raket itu ada keterangan spesifikasi dari raket Carbo Pro 825 ini. Nah, berat ini di angka 4U. Nah, kalau 4U ini artinya biasanya di rata-rata orang itu pakai yang berat sekitar 84 graman lah. Kemudian untuk balancing point ini medium. Kemudian fleksibilitasnya medium. Kemudian maksimal tension itu 30 lbs. Jadi string tension ini 30 lbs max. Jadi ini maksimal ya. Ada juga yang tensionnya recommendation. Jadi ada yang direkomendasi hanya ditarik sampai dengan 30. Kalau kita mau tarik lebih bisa. Saya yakin ini ya kalau ditarik 31 ini masih bisa, tapi ya nggak enak lah kalau sudah terlalu itu juga kencang, nanti merusak raket biasanya. Mungkin pada pasang ya nggak kenapa-kenapa, tapi untuk pemakaian jangka waktu yang lama tentunya sayang aja untuk raket. Apalagi yang kita beli raket mungkin nggak sering, jadi apalagi yang sering-sering main di lapangan. Jadi lebih baik kita tarikan standar 26-27 lbs itu udah oke banget sih untuk main santai. Kecuali mungkin di turnamen itu beda cerita lagi ya. Oke. Kemudian kalau dibahas ya raket Mizuno Carbo Pro 825 ini merupakan kelas menengahnya dari raket Mizuno. Jadi ini ada di tengah-tengah karena memang harganya di angka 650 aja, tapi sudah banyak bawa teknologi. Nanti kita akan bahas. Nah, yang paling banyak dibawa oleh Mizuno ini lebih banyak ke bagian framenya. Untuk framenya ini sudah box frame, lebih tepatnya kalau Mizuno sebutnya
Aerobox frame itu teknologi yang mengurangi hambatan angin ya. Kalau yang sudah paham biasanya mungkin di raket-raket lain ada juga istilah-istilah lain, tetapi kalau di Mizuno itu yang Aerobox frame ini lebih ke mengurangi hambatan angin kalau yang belum tahu. Nah, kemudian Aerobox frame tadi juga itu ngaruh ke swingnya. Katanya sih teknologi ini buat raket lebih jadi enak untuk diayunkan kalau kita pakai ya. Itu jadi memang kalau kita coba ini easy to swing karena memang raketnya medium juga kan, fleksibilitasnya juga medium, jadi ini nggak kerasa, pokoknya enak. Kayaknya ini raket cocok untuk kita yang main all around karena dari spesifikasinya sudah kelihatan banget ya. Oke, nah, coba untuk fleksibilitasnya kita coba dulu. Nah, aman, ini memang di medium karena nggak flex, nggak stiff juga, nggak keras. Kita coba bunyi senar. Ini senar MT80 ya kalau nggak salah, terus ditarik biasanya 27 lbs. Nah, ini suaranya nggak terlalu nyaring karena memang saya mintanya dipasang senar yang agak tebal ya. MT80 itu yang tebal ya kalau nggak salah sih. Nah, MT80 itu yang memang tebal senarnya, jadi biasanya senar-senar yang tebal itu nggak menghasilkan suara yang begitu nyaring ya. Oke. Nah, kemudian yang ingin kita bahas lebih lanjut ini bagian grommetnya. Nah, ini mungkin berbeda dari raket-raket lainnya yang dari Mizuno dan raket lainnya juga dari brand lain. Nah, ini Mizuno ini membawa teknologi yang ada di bagian framenya. Untuk nama teknologinya itu inner concave frame. Katanya ini untuk grommetnya ini lebih dalam ya. Kalau kita lihat di kamera nggak begitu kelihatan sih, jadi kalau lihat nyata baru tuh kelihatan kalau untuk grommetnya ini emang agak masuk ke dalam ya. Beda dari raket-raket yang lain, ini lebih masuk ke dalam. Kalau yang warna hitam mungkin kelihatan ya di sini. Nah, ini kelihatan, ini lebih masuk ke dalam ya. Untuk grommetnya ini sebenarnya lebih ke membuat raket ini, kalau kita pakai senar ya biasanya ya, kalau ada yang belum ngerti, ada tuh yang biasa kalau kita pakai senar ditarik 30 lbs, biasanya 4 atau 2 simpul, itu lama kelamaan itu nggak tetap di 30 lbs loh, pasti akan kendor lama kelamaan. Bisa aja nanti kita tarik 30 lbs, kenapa dipakai pas minggu depan kok jauh lebih enak, biasanya seperti itu karena sifat dari senar itu yang akan nantinya kendor, karena mungkin efek dari grommetnya juga kan, tempat pasang senarnya dia agak kendor, makanya pas ini fakta ya, kalau kita pakai raket itu semakin lama itu semakin enak, apalagi udah mau di bagian putusnya itu biasanya raketnya kalau dipakai lebih enteng, lebih gampang. Itu karena bukan karena apa ya, itu karena senarnya yang agak kendor. Nah, biasanya orang yang punya power yang kurang itu ngerasanya, wah kenapa pas udah mau putus raketnya udah enak, senarnya udah enak. Itu biasanya terjadi karena senar yang kita pakai itu ada semakin elastis lah karena sudah digunakan kan, jadi biasanya jadi seperti itu. Tapi kalau di raket Mizuno ini dia membawa teknologi yang sudah kita bahas tadi, dia lebih menjaga kestabilan ketegangan dari senar raket itu biar nanti dia nggak cepat kendor. Jadi dia tetap akan, kalau misalnya 30 lbs ya mungkin turun 1 atau 2 lbs, kita nggak tahu teknologi perhitungannya seperti apa, tetapi tujuan pembuatan dari teknologi ini adalah untuk itu. Jadi tentunya di harga yang 650.000 ini saya kira ya raket ini sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat oke kalau teman-teman yang lagi cari raket. Karena apa ya, karena biasanya raket kalau sudah di gini nih, kalau misalnya kita beli raket yang 200-300 ribuan, biasanya kan yang penting punya raket dulu lah, yang penting punya raket yang kuat, nggak mudah patah. Oke, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah naik ke 500.000, 600.000, itu biasanya kita sudah mencari apa sih keunggulan dari raket ini, bagusnya gimana sih, teknologi yang dibawa gimana sih, apalagi yang raket sudah jutaan. Nah, itu biasanya orang sudah beli karena suka koleksi ataupun fans ke pemain yang menggunakan raket itu. Tapi biasanya orang kalau
beli raket yang serius mau main, biasanya dia nyari teknologi yang sesuai dengan yang dia pengen. Jadi saya sarankan ya, cari teknologi yang memang cocok dengan gaya permainan kita. Oke. Jadi untuk raket ini sekitar 650 ribuan sudah sangat-sangat oke. Mizuno Carbo Pro 825. Teman-teman bisa cek ya. Dan terakhir ini mungkin kelewatan tadi, dia sudah menggunakan teknologi Japan HM Graphite. Jadi sudah sangat-sangat baik tentunya. Dan mungkin itu untuk pembahasan tentang raket Mizuno Carbo Pro 825 ini. Nanti teman-teman bisa cek kolom deskripsi untuk yang berminat beli raket ini, itu nanti saya cantumkan link pembeliannya. Jadi untuk pembelian raket Mizuno yang ori, nanti teman-teman bisa cek di link di bawah. Oke. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di video ini juga. Tentunya silakan dislike jika teman-teman tidak suka dengan video yang ini. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas tentang raket-raket menarik lainnya juga. Saya juga agak pusing untuk mencari konten yang baru, karena apa ya, karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk raket-raket yang keluar itu cepet ya, ganti ini, brand ini keluarin raket ini. Tapi kali ini di tahun 2022 ini agak jarang. Jadi kalaupun kita mau bahas itu raket-raket yang sudah agak lama keluar, ya kita review lagi seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Kembali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.